hal itu dosa, ya tidak boleh, ya. Jadi kurang halal. Kemudian apakah aliran sesat itu hanya perbedaan penafsiran dan tak perlu dilarang? Ya, nah ini kalau jawabannya ya berarti sudah ada penyakit liberal juga. Apakah orang boleh bebas bermaksiat dan tak beragama di tempat umum? Artinya kemaksiatan dan ketaatan diperlakukan sama boleh di tempat umum. Kalau dia jawabannya berarti liberal. Setujukah Anda dengan pembatalan perda-perda syariat di Indonesia? Setujukah Anda boleh memilih pemimpin non-muslim di tengah mayoritas muslim? Nah, ini beberapa contoh kuesioner kita lakukan ya, untuk mendeteksi paham liberal ini ada atau tidak di dalam diri kita ataupun diri saya. Ya. Terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktu juga sudah 5.40, sisa waktu ini mari kita manfaatkan untuk dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama kami. Selanjutnya 15 menit kalau ada jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tadi mendapatkan penjelasan tentang subhat memberi selamat kepada hari rayanya Takbir. Karena sebagai referensi juga bahwa dalam bukunya membunyikan Al-Quran, Quraisy itu Profesor Quraisy membolehkan. Jadi makin lekang kebingungan kita. Jadi di situ Quraisy merujuk kepada surat Maryam ayat 33. Ya. Semoga sejahtera kepada itu kita ada kepadaku saat kematian itu dan hari kematian. Jadi sejauh itu tidak mengganggu akidah, apakah memang ini dibolehkan sebagai bentuk daripada tafsir yang dilakukan oleh Profesor Quraisy, dan itu buku juga masih valid, tidak pernah ada yang mengklaim bahwa itu sesat dan sebagainya. Jadi persoalan sekarang memang bukan persoalan umat menurut saya. Ini memang persoalan atau problematika kalau dulu dari problematika para ulama gitu. Cuma seharusnya kami nawasan saja kita ikut saja bagaimana para ulama berpendapat. Jadi memang berat sekali. Tapi mohon untuk masalah subhat tadi tafsiran Bapak tidak tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah tulisan Pak Quraisy dan pendidikan Al-Quran, saya sudah baca itu sudah lama. Waktu saya masih nyantri di pesantren kita sudah baca dan kita diskusikan juga. Ya. Kemudian berlanjut ketika saya mendalami ilmu tafsir Al-Quran di Al-Azhar di Mesir. Ya, beliau juga kalau misalnya, jadi kita sama-sama satu perguruan, satu ilmu, satu buku. Ada beberapa kelemahan, ya, argumentasi dan juga dari sudut kaidah penafsiran terhadap ayat tersebut. Saya sebenarnya sudah buat tulisan, ya, di blog saya ada kritik tafsir Pak Quraisy itu. Kemudian juga saya melengkapi dengan tulisan di sini tentang sunnah selama hari raya Takbir itu, karena konsep, ya, meskipun kita memandang Nabi Isa berbeda dengan pandangan Kristen terhadap Yesus, ya, artinya mungkin dalam pandangan Pak Quraisy itu kita mengucapkan selamat dalam perspektif kita sebagai Muslim, ya. Artinya Nabi Isa itu hanya sebagai Nabi dan Rasul manusia biasa. Tapi jangan salah, kalau kita hanya menganggap itu seperti anggapan Muslim kepada Nabi Isa, ya, bahwa kita memberikan ucapan selamat itu dalam rangka kelahirannya Nabi Isa, bagaimana yang ada di dalam Al-Quran, itu konteksnya jauh berbeda dengan
konteks ucapan selamat hari Natal pada saat ini atau pada masa setelah Rasulullah, setelah Al-Quran diwahyukan. Sebab setelah Al-Quran diwahyukan, bahkan 3 abad setelah Yesus itu meninggal, itu kan konsep tentang Nabi Isa ini sudah berubah total. Bukan lagi manusia biasa, bukan lagi Nabi dan Rasul, tetapi dia menjadi Tuhan. Sehingga keliru kalau kita menggunakan ayat di dalam surah Al-Maryam ini, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, lalu dikaitkan dengan konteks ucapan selamat Natal sekarang. Pengucapan salam sejahtera untukku ketika aku dilahirkan itu adalah dalam konteks keimanan ketauhidan yang murni. Kalau itu dibawa dalam ranah mengucapkan selamat dalam konteks Natal sekarang yang itu sudah ada campur dengan kemusyrikan, sudah ada unsur doktrin Trinitas, ya, bahwa Yesus adalah satu di antara dari 3 Tuhan, Tuhan, maka ini tidak nyambung. Ya, tidak nyambung karena konteks Quran ini adalah bentuk ketauhidan. Sementara ketika kita mengucapkan selamat Natal sekarang itu diterima, ditangkap oleh orang Kristen saat ini adalah dalam rangka kita memberikan selamat, ucapan selamat atas hari lahirnya Tuhan. Ya kan berbeda ya Pak. Jangan dibawa satu ayat di dalam Quran ini yang saya kritik ya kepada Pak Kures itu dalam tulisan saya seperti itu. Kemudian penafsiran hukum para ahli fikih ya, dan praktek Nabi sendiri dan sahabat-sahabatnya tidak pernah ya, Nabi misalnya memberikan ucapan selamat kepada orang Yahudi atau Nasrani dalam hari-hari raya keagamaan. Kurang apa Nabi toleransi? Ya, beliau mendakwahi Yahudi dan Nasrani dengan bijak, tidak memaksa, ya, tetapi tetap bersikap kritis dan tidak pernah hari raya Yahudi dan Kristen itu lalu beliau mengucapkan selamat hari rayanya. Demikian pula sahabat-sahabatnya tidak ada yang seperti itu. Bahkan para sahabat Nabi ini mereka bersepakat tidak boleh kita memberikan ucapan selamat dalam bentuk apapun, apalagi ikut menerima saja. Bahkan ada banyak ahli fikih yang berpendapat haram kita menjual barang-barang ya, atau sarana-sarana yang itu bisa digunakan untuk memeriahkan hari raya mereka. Kita ikut-ikutan jualan baju Sinterklas, kita ikut-ikutan jualan hiasan-hiasan Natal. Itu para ahli fikih kebanyakan berpendapat itu melarang itu sebagai sesuatu yang diharapkan. Kenapa? Karena akan turut membantu memeriahkan perayaan kemusyrikan. Sementara kita tidak boleh seperti itu, ya. Nah, jadi sampai hal yang detail itu diperhatikan. Nah, ucapan selamat itu juga sama. Logika atau kias yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika kita memberikan ucapan selamat kepada non-muslim terhadap hari rayanya, itu kan akan menimbulkan kesenangan ya di dalam hati mereka atau kegembiraan mereka menyambut dalam meyakini hari ini adalah hari dalam konsep agama mereka ya, yang menurut akidah kita menyimpang. Nah, memberikan kegembiraan atas kesalahan, kekeliruan, kemusyrikan itu salah. Sebagaimana salahnya kita memberikan ucapan selamat kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya, kita mengucapkan selamat kepada pencuri, selamat kepada pezina, selamat kepada peminum khamar, penjudi. Nah, itu sudah tidak benar. Apalagi memberikan ucapan selamat kepada akidah yang menyimpang, akidah yang jelas-jelas di dalam Al-Quran sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu kan tafsirnya. Maghdubi alaihim itu yang lebih dhalin dan sesat itu adalah bentuk masalah. Ya, jadi saya pikir tentu saja ulama ada beberapa kelemahan. Ada, tidak semua ulama itu disebut sempurna. Ya. Pandangan Pak Kures bukan hanya itu, tetapi juga seperti masalah jilbab misalnya juga banyak kelemahan dikritik oleh banyak ulama. Artinya
kita tidak boleh mengkultuskan Quraisy ini sebagai satu-satunya yang mewakili kebenaran atau fatwa-fatwa beliau, pandangan-pandangan keagamaan beliau itu yang otomatis pasti benar sehingga layak diikuti. Ya, lebih baik kita mengikuti jumlah ulama yang lebih mayoritas, yang lebih banyak, ya, karena pendapat opini seseorang itu belum teruji kesahihannya dibanding pendapat opini ulama yang mayoritas. Makanya dalam Islam itu ada prinsip kita mengikuti pendapat jumhur daripada pendapat pribadi opini seseorang ulama. Ya, itu lebih selamat. Ya, karena pendapat jumhur yang mayoritas ulama ini sudah teruji, ya, dan disepakati oleh banyak orang. Ya, daripada kita mengikuti misalkan pendapat opini pandangan keagamaan tertentu dari seorang ulama yang belum teruji dan itu banyak menyalahi pendapat ulama yang lain. Nah, itu. Jadi saya kira kita harus mendudukannya secara objektif, secara adil. Ya. Jadi Pak Kores mungkin punya pendapat itu ya itu tanggung jawab beliau sendiri. Perkara kalau saya lebih memilih, ya, lebih selamat untuk memilih pendapat mayoritas ulama daripada seorang. Artinya kalau ada yang memenangkan itu tidak otomatis menang. Ya. Saya kira itu supaya kita bisa lebih objektif. Kenapa berharap? Kenapa subhat? Kenapa? Oh enggak, ini kan subhat itu apa? Maknanya ada kalau saya dalam tulisan itu intinya haram, ya, intinya haram. Nah ini subhat itu kenapa? Karena ada pandangan-pandangan yang membolehkan, artinya menjadi samar kan? Nah, samar itu kan menimbulkan tafsir. Iya, sama. Artinya saya menanggapi kesamaran itu. Subhat selamat hari raya Kafir yang lalu saya tanggapi. Jadi bukan hukumnya subhat. Ya. Kalaupun kita ingin menyatukan berbagai pandangan, ya. Kalau itu tidak menjadi sesuatu yang haram mutlak, maka dia masuk kategori yang subhat. Yang subhat itu dilarang sebenarnya dalam hadis Nabi kan jelas. Pemerintah subhat, pemerintah ini wajib. Lebih baik kita menjauhi subhat. Nah, itu juga subhat kan harus kita tinggalkan. Jadi perkara subhat tidak berarti boleh. Itu justru perintah Nabi harus kita tinggalkan. Kita cari yang lebih selamat. Gitu. Maksud saya seperti itu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Syiah. Maka sampai saat ini pemerintah belum melarang menggunakan Syiah. Kemudian dari penyimpangan yang dilakukan oleh Syiah. Pertanyaannya tentang sikap pemerintah. Iya, sikap pemerintah dan mengenai ajaran Syiah sendiri. Ya, jadi mengenai sikap pemerintah, jangankan Syiah Ahmadiyah saja sampai sekarang apa? Ya, tidak ada kejelasan status apakah berubah kan? Sebab kalau perintah SKB itu sebenarnya kan harus dibekukan. Ya. Jika dia terbukti melanggar pasal tentang penodaan agama, lalu mengadakan kegiatan-kegiatan menyebarkan penafsiran-penafsiran yang bertentangan dengan pokok ajaran agama yang dianut oleh umat Islam di Indonesia. Itu kan aturan SKB 3 Menteri kan seperti itu. Jadi harus ada upaya-upaya untuk menyadarkan pengikut-pengikut mereka dan sekaligus juga harus membekukan organisasinya. Sebab ada saja anggota-anggota organisasinya itu yang kemudian mendapatkan angin segar kalau organisasinya tidak dibubarkan. Ini peraturan terkait dengan masalah perundang-undangan. Mengenai Syiah apalagi ya, ini juga tidak menjadi kewenangan pemerintah sebenarnya. Ya. Karena pemerintah kita negara ini kalau menurut
menurut analisis saya, bacaan saya itu kelemahan negara kita ini adalah tidak menjadikan Islam ini sebagai sesuatu yang istimewa di negara. Ya. Walaupun kita mayoritas umat Islam di Indonesia, tetapi kedudukan dan posisi agama Islam ini tidak istimewa, karena tidak ada mencantumkan dalam undang-undang dasar kita bahwa Islam itu adalah agama negara. Di mana-mana ada negara Muslim, seperti di Malaysia saja yang paling dekat, atau Brunei. Jangan kita berbicara Saudi, Mesir, atau negara-negara di mana lainnya. Itu semuanya mencantumkan bahwa Islam adalah agama negara. Ketika konstitusi menyebut secara jelas dan tegas bahwa Islam adalah agama negara, negara punya kewajiban untuk melindungi Islam. Negara punya kewajiban untuk melindungi akidah Islam. Negara berkewajiban untuk memajukan dan menyemarakkan dakwah Islam, sehingga ada dibentuk organ aparatur negara untuk mengurusi kemajuan dakwah Islam. Di Malaysia misalnya ada JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Di Mesir itu ada Majlis A'la Lisyu'un Islamiyah, The Islamic Supreme Council, khusus menangani masalah-masalah umat Islam, memajukan dakwah Islam, menerbitkan buku, mengirimkan dai, membiayai, membayar gaji para khatib, para imam, itu dibiayai, digaji. Itu bagian dari tanggung jawab negara ketika Islam itu menjadi agama negara, jadi dilindungi dan dimajukan. Sehingga kalau ada akidah atau aliran-aliran yang berkembang di dalam negara ini yang bertentangan dengan pembelajaran Islam, tak bisa dilarang. Ya, Malaysia itu sudah mengharamkan Syiah, ya, fatwa mufti kerajaan di seluruh kerajaan Malaysia itu Syiah itu sudah dilarang. Ya, ada fatwa yang mengharamkan dan melarang ajaran Syiah di Malaysia. Ya, jadi tegas. Nah, kita ini jadi tidak tegas padahal kita mayoritas Muslim. Ya, itu kenapa? Karena di dalam pemikiran sebagian tokoh Islam sendiri juga ada yang pro terhadap Syiah, bukan pro berarti mengikuti ajarannya, tetapi masih menganggap mereka ini tidak sesat. Nah, ini yang masalah. Sebab itu MUI mengeluarkan buku panduan ini untuk menyamakan persepsi para ulama, menyamakan persepsi ormas Islam, menyamakan persepsi MUI seluruh Indonesia, bahwa sikap MUI ini jelas dan tegas, ya, bahwa mereka ini memiliki indikasi penyimpangan yang sifatnya fundamental dalam masalah akidah, ya, karena meyakini Quran itu tidak asli, mengkafirkan sahabat Nabi, ya, kemudian mendudukkan imam Syiah itu lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul kedudukannya, kemudian menghalalkan kawin kontrak, kawin mut'ah, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini atau juga mengkafirkan umat Islam, ya. Nah, poin-poin kesesatan ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat umum sehingga kita mengerti, supaya kita terhindar, ya. Bukan buku itu untuk memprovokasi, bukan untuk memecah belah umat, tapi untuk menyadarkan umat ini bahaya, ini tidak benar, harus kita hindari, harus kita jauhi pada paham-paham yang menyimpang seperti itu, ya. Nah, inilah fungsi masyarakat, kontrol dari masyarakat, supaya tahu bentuk-bentuk kesesatannya itu, supaya keluarga kita harus menjauhinya, tidak mendekati ajaran-ajaran ataupun lembaga-lembaga pendidikannya, ya. Kemarin sore saya ngisi kajian tentang Syiah dan liberal ini di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok, ya. Cerita itu ada ketua Muhammadiyah Depok itu anaknya sekolah di Muhammadiyah, itu sekolah Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 1 Depok, itu ternyata diajak oleh temannya yang nggak tahu sebenarnya temannya ini kalau sering datang ke rumah bapaknya waktu itu ya sholat ibadah sama dengan kita gitu. Tapi ternyata pada hari 10 Muharram, hari Asyura itu dia diajak temannya dan keluarga ibu bapak temannya itu ke Bandung untuk merayakan
baru ketahuan bapaknya sudah punya feeling kan? Kok tiba-tiba saja ke Bandung, kok tiba-tiba dia bilang cerita, saya membaca running text di televisi bahwa acara Asyura di Bandung dibatalkan, digagalkan, pindah ke tempat lain. Nah, ini mulai curiga. Nah, itu baru pulang jam 3 subuh, ya, karena acaranya kan malam, ya, setelah Isya sampai jam berapa itu jam 10 atau jam 11 gitu ya. Nah, ini orang tuanya kecolongan karena anaknya sendiri cerita, saya ternyata ditipu Pak, ada yang disuruh ikut pengajian, ya, tapi ternyata ikut acara seperti itu. Nah, di kalangan Muhammadiyah saya seperti itu, artinya sudah ada infiltrasi ya, dari keluarga yang sudah tersiapkan ini, anaknya disekolahkan di Muhammadiyah lalu mengajaklah, walaupun belum tentu merekrut ya, tapi mengajak dalam acara-acara ritual Syiah, ini juga sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk itu kita jangan pernah merasa aman keluarga ini. Orang tua, bapak, ibu harus betul-betul ya memantau, mengawasi anak-anaknya, lihat cara beragamanya, cara akidahnya, ya, apa saja bacaannya, kemudian teman-temannya seperti apa, karena kita khawatir ini terseret oleh arus-arus aliran sesat. Ya. Saya kira itu supaya kita bisa saling mengingatkan. Terima kasih. Dan kita tutupkan. Ya, dari saya doa. Baik, mari kita tutup dengan baca doa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga iman Islam kita, menguatkan iman Islam kita, dan mudah-mudahan senantiasa keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang halal, banyak dan barakah, dikaruniakan anak-anak yang soleh dan solehah, alim dan alimah, mujahid dan mujahidah fisabilillah, dan mudah-mudahan kita semua di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Arhamar Rahimin ya Rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'ana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafashshana wa tadarru'ana wa tamin taqsirana ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.